Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa semua, saya Andik Purwanto dari kelas MCA 03 Prodi Manajemen PJJ S1 Universitas Siber Asia akan menyampaikan presentasi mata kuliah Manajemen Operasional untuk ujian akhir semester tahun antara 2022-2023. Dalam ujian akhir semester kali ini ada dua kasus yang disampaikan dan harus diselesaikan. Yang pertama adalah mengenai pola produksi. Perusahaan ABC berencana memilih salah satu pola produksi dengan menggunakan analisis incremental cost. Berikut data yang diperlukan untuk melakukan analisis tersebut. Triwulan pertama, permintaan 400 unit. Triwulan kedua, permintaan 1100 unit. Triwulan ketiga, permintaan 1300 unit. Triwulan keempat, permintaan 900 unit. Untuk memenuhi permintaan itu, direncanakan 3 alternatif pada pola produksi berikut sebagai berikut. Yang pertama, pola konstan, yaitu produksi sebesar 1000 unit per triwulan. Kemudian pola bergelombang, produksinya sesuai dengan gelombang permintaannya. Kemudian pola moderat, di mana pada triwulan pertama dan kedua sebesar 800 unit dan triwulan ketiga dan keempat sebesar 1200 unit produksinya. Di sini diminta untuk menentukan pola produksi yang mana sebaiknya dipilih oleh perusahaan bila diketahui biaya simpan adalah 250 unit per triwulan. Biaya subkontrak adalah 600 per unit, biaya kerja lembur 200 per unit per triwulan, dan biaya kerja lembur ini harus dibayar bila produksi melebihi 1500 unit per triwulan. Biaya perputaran tenaga kerja 15.000 setiap pertambahan 100 unit produksi. Kemudian menjadi 25.000 bila pertambahannya kurang dari 100 unit. Kapasitas maksimum mesin adalah 2.000 unit per triwulan. Berikut adalah penyelesaiannya. Kita lakukan analisis incremental cost perusahaan ABC. Yang pertama, kita akan melakukan perhitungan untuk pola konstan. Pada triwulan pertama, produksi 1000 unit dengan permintaan 400, berarti ada kelebihan 600 unit yang perlu disimpan dengan biaya 600 kali 250 menjadi 150.000. Kemudian pada triwulan kedua, permintaan 1100, produksi 1000. Berarti ada kekurangan produksi, kekurangan 100 unit produksi diambil dari unit yang tersimpan, sehingga unit yang tersimpan menjadi 600 dikurangi 100 menjadi 500 unit. Jadi biaya simpan pada triwulan kedua adalah Rp125.000. Kemudian pada triwulan ketiga, permintaan 1.300, kita produksi 1000, ada kekurangan 300, mengambil unit yang tersimpan sehingga unit yang tersimpan berkurang menjadi 200. Biaya yang dikeluarkan pada triwulan kedua untuk penyimpanan adalah 50.000. Kemudian pada triwulan keempat, permintaan 900, produksi 100. Ini ada kelebihan produksi, sehingga kelebihan 100 ini dimasukkan dalam penyimpanan menjadi 300, sehingga biaya penyimpanan pada triwulan keempat menjadi 75.000. Sehingga total biaya penyimpanan adalah 400.000. Jadi pada pola konstan ini terdapat biaya simpan 400.000, kemudian biaya subkontrak tidak ada, kemudian biaya kerja lembur tidak ada, biaya perputaran tenaga kerja juga tidak ada. Jadi total biaya untuk pola konstan adalah 400.000. Kemudian untuk pola bergelombang, kita produksi sesuai dengan permintaan. Pada triwulan pertama, permintaan 100, produksi 100. Jadi di sini tidak ada biaya yang dikeluarkan. Kemudian pada triwulan kedua, permintaan 1.100, produksi 1.100. Ini ada peningkatan produksi dari 400 menjadi 1.100.
peningkatannya adalah sebesar 700 unit, sehingga ada biaya perputaran tenaga kerja yaitu sebesar Rp105.000. Kemudian pada triwulan ketiga, permintaan 1.300, produksinya 1.300. Produksi dari triwulan kedua, dari triwulan 2 ke triwulan ketiga ada peningkatan 200 unit, sehingga ada biaya perputaran tenaga kerja sebesar 30.000. Pada triwulan keempat, permintaan 900, kemudian produksi 900. Ini ada penurunan produksi dari 1.300 menjadi 900, penurunannya sekitar 400. Dan tidak dijelaskan untuk penurunan produksi ada biaya perputaran tenaga kerja, sehingga biayanya adalah tetap 0. Jadi total biaya perputaran tenaga kerja pada pola bergelombang adalah Rp1.135.000. Jadi pada pola bergelombang terdapat biaya simpan kosong, biaya subkontrak kosong, biaya kerja lembur kosong, dan biaya perputaran tenaga kerja Rp135.000. Totalnya adalah Rp135.000. Kemudian kita analisa untuk pola moderat. Nah, pada pola moderat ini triwulan 1 dan 2 produknya 800, triwulan 3 dan 4 produksinya 1.200. Pada triwulan pertama ada kelebihan produksi sebanyak 400 dan disimpan, sehingga biaya simpannya adalah 100.000. Kemudian pada triwulan kedua ada kekurangan produksi sebesar 300 diambil dari simpan, sehingga yang tersimpan berkurang menjadi 100, maka biaya simpannya adalah 25.000. Kemudian pada triwulan ketiga 1.300 menjadi 1.200. 1.300 permintaan, produksi 1.200. Nah, di sini terdapat kekurangan 100, dari kekurangan ini diambil dari unit yang tersimpan, sehingga unit yang tersimpan diambil 100 sehingga kosong unitnya, sehingga pada triwulan ini tidak terdapat biaya simpan. Tapi ada biaya untuk peningkatan produksi dari 800 menjadi 1.200, yaitu sebanyak 400 unit. Biaya perputaran tenaga kerja yaitu sebesar Rp60.000. Kemudian pada triwulan keempat, permintaan 900, produksi 1.200. Ini ada kelebihan produksi 300 unit dan disimpan dengan biaya 75.000. Nah, untuk penurunan biaya yang lain tidak ada karena produksi tetap, tidak ada penambahan produksi. Sehingga untuk pola moderat ini terdapat biaya simpan sebesar 200.000 dan juga biaya perputaran tenaga kerja sebesar 60.000. Jadi total biaya pada pola moderat ini adalah 260.000. Dari analisa tadi, perbandingan biayanya adalah untuk konstan 400.000, untuk pola bergelombang 135.000, untuk pola moderat 260.000. Dari tiga pola ini, pola yang memerlukan biaya paling rendah adalah pola produksi bergelombang. Untuk itu, dari hasil analisa instrumental cost di atas, maka sebaiknya perusahaan memilih pola produksi bergelombang. Kemudian kasus berikutnya, yang kedua adalah tentang manajemen proyek. Berikut adalah kegiatan proyek PT XYZ dengan data kegiatan sebagai berikut. Jadi ada kegiatan A, B, C, D, E, F, G dengan waktu A 2 jam, B 3 jam, C 2 jam, D 4 jam, E 4 jam, F 4 jam, G 5 jam. Kemudian pendahulunya adalah A dan B, tidak ada pendahulu. C pendahulunya adalah A, D pendahulunya adalah B, E adalah pendahulunya adalah C, F pendahulunya adalah C, G pendahulunya adalah E dan D. Kemudian dari data kegiatan tersebut diminta untuk membuat jaringan proyek, kemudian menghitung slack time dan menunjukkan jalur kritis pada proyek. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pertama, kita membuat jaringan proyek.
Nah, dari jaringan ini kita mulai bahwa ada A, B, C, D, E, F, G. A dan B tidak ada pendahulu, kemudian C pendahulunya adalah A, makanya dari A langsung ke C. Kemudian C ini mendahului E dan F, sehingga dari C ke E dan ke F. Kemudian B-nya mendahului D, jadi B ke D. Kemudian dari G ini didahului oleh D dan E. Jadi jaringannya adalah seperti gambar di samping. Kemudian kita menghitung slack time-nya. Dari kegiatan A, B, C, D, E, F, G ada waktu 2, 3, 2, 4, 4, 3, dan 5 jam. Kita bisa menghitung ES, EF, LS, dan LF. Nah, pertama kita ketahui ES, earning start untuk A adalah 0, kemudian earning start untuk B adalah 0, kemudian untuk C earning startnya adalah 2, kemudian D 3, E 4, F 4, G 8. Kemudian EF nya earning finishnya A adalah 2, B adalah 3, C adalah 4, D adalah 7, E adalah 8, F adalah 7, dan G adalah 13. Kemudian latest startnya untuk A adalah 0, B adalah 1, C 2, D 4, E 4, F 5, G 8. Kemudian latest finishnya A 2, B 4, C 4, D 8, E 8, F 8, G 13. Kemudian untuk slack time-nya kita menggunakan rumus LF dikurangi LS, LF dikurangi EF, dan LS dikurangi ES. Jadi untuk A slack time-nya adalah 0, B 1, C 0, D 0, E 0, D1, E0, F1, dan G0. Jadi dari perhitungan slack time ini terdapat 4 kegiatan yang memiliki slack time 0, yaitu kegiatan A, C, E, dan G. Dari slack time tadi terdapat beberapa kegiatan yang memiliki slack time 0, sehingga kegiatan yang memiliki slack time 0 adalah merupakan kegiatan kritis, sehingga dari kegiatan kritis ini akan membentuk jalur yang kritis, yaitu A, C, E, dan D. Nah, berikut gambar jaringan dengan jalur kritisnya. Nah, dengan dari gambar ini sebenarnya kita bisa mengetahui jalur kritisnya yang diberi tanda merah. Jadi jalur kritisnya adalah dari start, kemudian A, C, E, dan G. Demikian penyelesaian dari 2 kasus pada mata kuliah manajemen operasional 1. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.